Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jamaah yang budiman, pada pertemuan yang kelima ini kita lanjutkan ayat yang keempat dari surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Mari kita bahas dulu hukum bacaannya. Ala siratim mustaqim. Ala siro hukumnya sama, yaitu mad asli atau disebut juga mad tabi'i. Mad asli sama dengan mad tabi'i, dibaca 3 harokat. Ala siro tim kasroh tain atau tanwin kasroh yang baris 2 di bawah huruf hijaiyah. Jika berhadapan dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bigunnah. Cara baca idgham bigunnah yaitu dibaca mendengung sambil ditahan 3 harokat. Jadi bacanya ala sirotim, tim didengungin dan ditahan 3 harokat pada bacaan, pada suara tersebut. Mustaqim diberhentikan, diwakofkan karena akhir dari sebuah ayat, maka ini hukum bacanya adalah mad arid lis sukun. Jadi bacaan yang benar adalah seperti ini. Ala sirotim mustaqim. Bacaan yang benar seperti itu. Yang salah kebanyakan kita bacanya begini. Ala sirotim mustaqim. Timnya itu enggak ditahan 3 harokat. Mestinya ala sirotim mustaqim. Ala sirotim mustaqim. Engkau Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus. Berada di jalan yang benar. Jadi Nabi Muhammad itu berada di jalan yang benar. Bukan jalan yang salah, tetapi jalan yang benar. Jalan yang akan menghantarkan Nabi Muhammad menuju Allah, menuju keridhaan Allah, menuju surga, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-muradu minas sirati dinul islami. Al-muradu yang dimaksud minas sirati dari bacaan kalimat sirat di sini adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Artinya sirat di sini ala sirotim. Sirat di sini adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah sebuah jalan. Sebuah jalan kebenaran yang akan menghantarkan siapapun jika berada di jalan tersebut menuju Allah, menuju kebahagiaan, menuju surga, menuju keselamatan. Bukan hanya bahagia di dunia saja, bukan hanya selamat di dunia saja, tetapi bahagia dan selamat di akhirat. Dan jalan ini adalah jalan menuju Allah. Siapa yang benar-benar menaati rambu-rambu dari jalan ini, maka dia akan sampai kepada Allah.
maka dia akan sampai kepada surga, tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Jika lampu merah, ya harus berhenti. Jika lampu kuning-kuning, ya lampu kuning harus hati-hati. Jika lampu hijau, jalan. Ngebut juga boleh. Karena kenapa? Ini diperbolehkan. Jalannya satu arah. Jalannya satu arah. Bukan jalan dua arah. Yakni ya Muhammadu. Maksudnya adalah ya Muhammadu, wahai Muhammad, innaka sesungguhnya engkau laminal mursalina, sungguh benar-benar termasuk rasulku. Wadinukal haqqu wal islam. Wadinuka dan agamamu adalah al haqqu, agama yang benar. Wal islamu, agama Islam. Apa itu Islam? Menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi bisa menyelamatkan orang lain. Itulah Islam. Maka ada sebuah hadis, man salimal muslimuna, al-islamu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Islam itu adalah di mana orang lain akan selamat dari gangguan buruknya mulut kalian dan tangan kalian. Itu Islam. Jadi bukan hanya agama buat pribadi, agama untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya menyelamatkan diri pribadi, diri masing-masing, tetapi menyelamatkan orang lain. Itu Islam. Sehingga pada akhirnya jalan ini jalan yang penuh dengan kedamaian. Wal kufaru ala dinin batilin, sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dan kafir-kafir lainnya, mereka itu berada ala dinin batilin, atas agama yang batil, agama yang salah. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad, jikapun engkau pada kenyataannya mereka orang-orang kafir Quraisy mengingkari kebenaranmu, jangan khawatir, engkau betul-betul berada di jalan yang benar. Agamamu, agama yang kau bawa itu, Islam itu agama yang benar. Maka ajak mereka untuk berpindah jalan dari jalan yang batil kepada jalan yang hak. Berpindah jalan dari jalan yang menyesatkan ke jalan yang benar. Jalan yang tidak sesat. Jalan yang akan menghantarkan mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia saja, tapi selamat dan bahagia di akhirat kelak. Dan jalanmu ini, yaitu agama Islam, akan menghantarkan kamu beserta umatmu akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhirat. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wasallam minal mursalin. Maka jika dikatakan Allah bersumpah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk rasulnya, fa in kana hadil qasam lil kuffar, jika sumpah tersebut ditujukan buat orang-orang kafir, bi ayusaddiqu, agar mereka mempercayai bi anna Muhammadan alaihi salamu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minal mursalin, termasuk Rasul utusan Allah, fahum la yusaddiqun, tetap mereka nggak akan percaya. Jadi kalau orang-orang kafir udah tertutup mata hatinya, udah tuli telinganya, udah buta mata hatinya, udah nggak bisa lagi mendengar yang baik, udah nggak bisa lagi melihat yang benar, hatinya terkunci sehingga tidak dapat memahami bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, yaitu Islam yang akan menghantarkan mereka bahagia dan selamat dunia akhirat, tetap karena telinganya sudah tuli, matanya sudah buta, hatinya sudah terkunci, tidak dapat memahami sebuah yang hak, yang benar. Pada akhir mereka fahum la yusaddiqun, mereka enggak akan percaya.
Wa in kana lil muslimin, dan jika sumpah ini Allah peruntukkan buat orang-orang yang Islam, bi ayusaddiqu, agar mereka percaya anna Muhammadan, bahwa Muhammad lamil mursalin, termasuk rasul utusan Allah, fahum yusaddiqunahu, tentu orang Islam pasti percaya. Bila qasamin, tanpa Allah bersumpah pun. Fama faidatul qasami, lalu apa manfaatnya Allah bersumpah kalau buat orang Islam? Maka sumpah di sini Allah tujukan buat Nabi Muhammad supaya meyakini bahwa innaka laminal mursalin, engkau itu adalah utusanku Muhammad, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus, yang berada di jalan yang benar. Ujiba bi anna Allah Ta'ala, dijawab bahwa Allah Ta'ala aroda, bermaksud ayu akidah kalamul munkarin, untuk memperkuat firmannya ini buat orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Fal qasamu, karena sumpah itu nau'un minat ta'kid, adalah satu macam dari penguatan, pengukuhan. Falidzalika, maka oleh sebab itu aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah bihi, dengan argumen tersebut, lil hujjati, untuk hujjah, untuk pembuktian kebenaran tersebut bagi orang-orang yang mengingkari bahwa Muhammad bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Jadi apa faedahnya buat kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang keempat dari surah Yasin ini, ala siratim mustaqim. Kita sudah berada di jalan yang benar nih. Agama kita, agama Islam, agama yang benar nih. Agama yang akan menghantarkan kita keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Maka oleh sebab itu apa yang mesti kita lakukan? Pegang erat agama ini. Amalkan agama ini. Laksanakan sebuah rambu-rambunya. Karena agama Islam diibaratkan sebuah jalanan. Sebuah jalan besar yang satu arah. Maka rambu-rambunya betul-betul kita patuhi. Jika lampu merah itu artinya haram, jangan kita lakukan, berhenti. Jika itu lampu kuning berarti itu namanya makruh atau subhat. Hati-hati, kadang makruh dan subhat itu bisa menghantarkan kepada yang haram. Jika lampunya lampu hijau, maka tidak perlu menoleh kanan, menoleh kiri, melihat orang lain. Lampunya hijau berarti halal, boleh kita lakukan. Maka fastabiqul khairat, dalam kehidupan di dunia ini kita selaku umat Islam selalulah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena kenapa? Karena kita sudah berada di jalan yang benar, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba sajalah dalam kebaikan, jangan kita berlomba-lomba dalam keburukan yang pada akhirnya kita melanggar rambu-rambu jalan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pada pertemuan yang ke-6 kita lanjutkan ayat yang ke-5. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.